Baik, kembali lagi di channel Northeast Southwest, di mana pada video kali ini kita akan membahas salah satu produk dari platform pemetaan yang cukup masyhur di dunia, yaitu salah satu produk yaitu Ajis Online. Dimana kalau yang belum tahu, Ajis Online ini merupakan salah satu produk dari Ajis. Sebenarnya ini bukan konten endorse atau apa, tapi saya pengen share aja bagaimana platform ini bisa mengubah cara pandang kita dalam menganalisis data spasial yang kita punya. Jadi Ajis Online ini merupakan suatu wadah dari Esri, platform lebih tepatnya, di mana ini merupakan basis cloud atau awan, di mana memungkinkan untuk beberapa orang dalam suatu organisasi menggunakan peta secara interaktif, dan juga untuk berbasis data dan pembuatan analisis yang lebih mutakhir lagi terhadap geospasial. Jadi kalau misalkan di sini di website Esri Indonesia, di mana ini bisa membuat peta secara web cloud, jadi nggak nanti orang-orang yang berkecimpung di dalamnya tidak harus menginstal Ajis Pro atau Akmap lagi dalam membuat project ini. Jadi ini berbasis cloud, jadi semua orang bisa menggunakan web browsernya masing-masing. Di sini saya memakai Chrome misalnya. Terus ini untuk berbagi dan berkolaborasi. Jadi kalau misalkan kita sudah upload data spasial kita dalam suatu wadah ini, kita bisa sharing data dan juga kolaborasi dengan berbagai orang dalam organisasi kita, dan juga untuk menganalisis data, di mana di sini banyak sekali tools yang bisa dieksplor di Ajis Online seperti dashboard, analytical, terus survei dan lain sebagainya, sampai nantinya apa yang kita mau di dalam menganalisis data ini dapat dianalisis lebih komprehensif lagi. Jadi di sini akan terbagi dari beberapa part. Nanti mungkin part yang pertama ini kita akan buka dengan cara mengupload data di Ajis Online. Jadi tampilannya sebenarnya Ajis Online ini nanti kalau sebenarnya ini produk dari Esri, jadi nggak semua orang itu bisa gunakan kecuali memang nanti membeli produknya. Tapi ya tidak apa-apa, saya mau nge-share aja karena ada beberapa hal yang mungkin bisa digunakan di Power BI mungkin dan lain-lain, itu bisa digunakan di sini juga. Jadi kita buka portalnya ini sendiri. Nah, dari portal link ini ya dibuat dari organisasi masing-masing si pembuat si pengguna Ajis Online ini. Jadi nanti ada akun yang bisa diloginkan. Mungkin ada banyak yang disensor di sini karena ya namanya organisasi, jadi ada privasi data. Ini nanti tiap orang yang menggunakannya bisa login sendiri dan ada authorize-nya masing-masing. Ini sessionnya sudah mati, saya refresh dulu. Oke, terus saya loginkan dengan password. Ada loading sedikit. Jadi sebenarnya isinya ini yaitu platform yang memang nanti datanya sudah kita upload di sini akan tersajikan di sini. Jadi setiap orang dari organisasi itu tidak bakal bingung gitu. Jadi mungkin dia lebih ke satu data, jadi mungkin kita share suatu boundary atau suatu titik itu bisa berkolaborasi dengan lebih baik lagi. Karena karena single data itu sangat penting untuk digunakan di suatu project. Nah, ini mungkin di sini ada konten ya. Konten ini merupakan hal-hal yang kita sudah upload. Jadi cara uploadnya sendiri ini kita buka ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama kita buka di Ajis Pro di sini, dan jangan lupa Ajis Pro-nya ini juga sudah harus login dengan alamat akun yang kita sudah buat di Ajis Online. Jadi ini sudah sinkron terhadap portal platform yang sudah kita punya di Ajis Online. Jadi caranya ini saya ada titik, ada poin air quality Jakarta. Mungkin ini datanya open source ya, dan juga batas kelurahan di Jakarta. Jadi saya mau upload dua hal ini. Jadi caranya gimana? Caranya klik di drawing order ini di
feature-nya, kita klik kanan, lalu klik sharing di sini. Udah ada di bawah. Nah, sharingnya as web layer di sini. Nanti bakal ada pop-up box yang merupakan ini sharing dari feature yang mau kita share di Ajis Online. Nah, ini nanti untuk konfigurasinya mungkin di sini ada beberapa ya. Jadi misal di sini summary, ini air quality. Jadi misal setelah ini namanya di sini air quality Jakarta. Mungkin di sini saya mau kasih NSW jadi biar tahu nanti gimana. Terus di sini summary-nya. Jadi ketika kita mau mengupload suatu feature layer, di sini kita bisa ngasih summary di sini. Mungkin di sini lebih penjelasan air quality for Januari gitu, Januari 2026. Jadi seperti itu. Terus tag juga sangat berguna nanti kalau misalkan seperti katalog. Jadi kalau misalkan kita mau share yang di Jakarta, tagnya Jakarta gitu. Nah, terus air quality, mungkin air quality bisa dimasukkan, dan masih banyak hal lain sebagainya. Terus kategorinya ini juga kita bisa share. Di sini ada beberapa kategori yang mungkin sudah di set sebelumnya. Setelah itu untuk layer type-nya kita biarkan saja feature. Terus untuk sharing levelnya ini, nah ini fungsi dari leveling di Ajis Online ini sangat pentingnya, karena di sini sharing levelnya bisa hanya untuk diri sendiri atau untuk organisasi. Jadi organisasi ini semua orang yang dalam platform Ajis Online itu bisa melihat feature yang saya upload. Jadi nggak sembarangan orang. Jadi orang lain itu nggak bakal bisa lihat. Tapi ada hal yang bisa, ada klik everyone ini juga. Jadi semua orang yang di dunia yang memiliki Ajis Online itu bisa melihat feature ini. Ini mungkin lebih ke public data ya, seperti government atau ya memang dari orang itu, dari organisasi itu memang mau share ke semua orang. Tapi di sini saya share levelnya owner, dan juga mungkin bisa di set nanti di Ajis Online itu kita bisa set sebagai grup. Jadi mungkin grup A mau share di sesama grup A itu bisa. Jadi nggak semua organisasi itu bisa melihat. Jadi seperti itu. Nah, di sini grupnya juga kita bisa cek di sini. Kita bisa bikin grup sendiri. Jadi owner dan juga grup gitu. Jadi nggak semua dalam organisasi itu bisa melihat si feature atau menggunakan si feature layer ini. Nah, setelah itu kita analyze di sini, analisa, karena ini penting kita memastikan bahwa data yang kita mengupload ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, di sini ada klik di sini ada silang. Jadi kalau ada silang ini dia nggak bakal bisa dipublish, dia bakal bisa di share di Ajis Online. Nah, setelah itu kalau misalkan memang ada centang di sini kalau misalkan ada numeric ID, ini saya biasanya di auto send ID sequentially, karena ini dia minta sebenarnya ID yang unik. Di dalam ini kan ada beberapa titiknya, jadi di semua titik itu harus punya ID yang unik. Dan ini ya saya bikin auto aja biar dia yang bikin. Nah, setelah itu kita publish di sini. Publish, kita tunggu saja. Dan ini pastikan bahwa internet kita menyala, karena kita mau mengupload ke platform online. Jadi pastikan internetnya itu menyala, dan cepat atau lambatnya itu tergantung internet, dan juga file yang mau kita upload itu seberapa besar si size dari data kita. Nah, setelah itu kita tunggu saja beberapa saat sampai di upload. Nah, setelah selesai ini bakal ada muncul notifikasi web layer publish successful. Nah, setelah itu kita bisa melihat di portal Ajis Online kita bahwa di sini tinggal kita reload saja bahwa feature yang kita sudah upload tadi harusnya ada di konten di sini, di my content. Nah, ini air quality Jakarta NSW, di mana di sini ada dua feature layer. Yang pertama ada feature layer dan yang service definition. Kalau feature layer ini merupakan layer yang bisa digunakan untuk
untuk kita gunakan di web map kita. Cara mau update data juga bisa di sini, tinggal update dari feature layer dan lain sebagainya. Kalau yang satunya itu setahu saya itu sebagai metadata ya. Jadi correct me if I'm wrong. Itu sebagai metadata bahwa di sini untuk server destination. Jadi ini untuk download atau untuk update juga bisa. Jadi kalau misalnya sudah ini kita bisa download di sini, tapi ini tidak bisa digunakan untuk map yang kita mau bikin gitu. Nah, setelah itu, selain yang pertama dari ArcGIS Pro, yang kedua itu dari file zip. Jadi caranya kita punya di sini filenya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa filenya, ini ada banyak file di ArcGIS ini. Save filenya nggak cuma single data, jadi ada SHP, ada SBX, SBN, CPG dan lain sebagainya. Nah, dari satu file ini kita zipkan. Kita klik kanan, kita buat zip di sini. Jadi sebenarnya mau zip atau RAR itu bisa dua-duanya. Ini kita sudah buat zip sini. Kita refresh. Nah, ini zip, kita kasih NSW2 misal. Nah, setelah itu di portal kita tinggal klik new item di sini. Di konten new item, lalu kita tinggal drag and drop saja. Di sini kita share, kita drag and drop. Nah, setelah itu sama di sini ada mau bikin feature layer atau zip only. Jadi kalau misalnya zip only itu setahu saya cuma sharing data, tidak bisa untuk map. Jadi untuk download dan lain sebagainya ke orang-orang organisasi. Tapi saya mau buat feature layer di sini. Terus setelah itu kita kasih title-nya di sini. Kita samakan saja, kategorinya sama kayak tadi. Kategori, tag dan juga summary. Terus klik save sini dan kita tunggu sesuai dengan internet dan juga file sebesar apa yang kita upload. Jadi itu yang kedua, kita bisa bikin zip sini. Nanti dia itu ya, jadi setahu saya dia lebih cepat juga untuk uploadnya, nggak tadi menunggu beberapa saat di ArcGIS Online. Mungkin koneksi dari ArcGIS Online-nya itu sendiri berbeda, baik itu menggunakan zip atau menggunakan ArcGIS Pro. Selain itu yang ketiga ada 3 cara. Yang ketiga kita buat si save file kita menjadi GeoJSON. Jadi tinggal di sini sebenarnya di ArcGIS Pro tinggal share aja di sini, klik. Terus di sini feature to GeoJSON. Nah, ini tinggal cari filenya, kita buat GeoJSON. Nah, setelah itu setelah kita membuat file GeoJSON-nya sama kayak seperti tadi, di sini ada file GeoJSON ini. Nah, ini merupakan satu file saja, tidak seperti tadi yang harus di zip kan. Jadi kita klik new item saja, terus kita drag and drop si file GeoJSON-nya. Kita drag and drop. Ini sudah ada namanya, kita ganti ke NSW3 misal. Kita mau tahu kecepatan dari upload datanya itu lebih cepat mana, antara zip, GeoJSON atau ArcGIS Pro dengan WiFi dan juga file yang sama. Nah, ini sebenarnya kecepatannya sama ya antara GeoJSON dan juga zip. Mungkin agak lebih lama yang tadi ArcGIS Pro. Saya kurang paham juga kenapa bisa lama. Tapi mungkin seperti itu cara upload data di ArcGIS Online. Mungkin kita dulu aja untuk part 1 di ArcGIS Online ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.